آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu melalui ilmiah series RSI lebih baik ke RSI. Dan pada pagi hari ini telah bergabung bersama kami ada Mbak Mutia Kansa, di mana untuk kegiatan hari ini sebagaimana tadi sudah diinformasikan di grup ya, bahwa hari ini kita akan bersama belajar, berdiskusi, dan juga untuk mereview kembali terkait dengan
PMKP ya, karena ini adalah jiwa atau ruhnya kita ya, sehingga diharapkan seluruh karyawan dapat bergabung melalui webinar Ilmu Series pada pagi hari ini. Dan nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita hari ini dengan Mbak Mutia Kanza. Nanti mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti dengan baik, menyimak, dan untuk tidak mengaktifkan mic selama paparan nanti dari Mbak Mutia Kansa. Dan nanti akan dibuka untuk sesi diskusi. Disilakan kepada seluruh peserta yang akan bertanya, boleh memberikan pertanyaan di room chat ataupun nanti pada saat kita buka sesi diskusi, Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan mic dan juga raise hand terlebih dahulu sehingga nanti akan dapat berdiskusi langsung dengan pemateri kita hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan ikuti simak bersama penyampaian materi oleh Mbak Mutia Kansa terkait dengan PMKP. Disilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mewakili Komite Mutu untuk menyampaikan materi perihal peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Ya, ini untuk PPT-nya. Ya, saya mulai saja ya. Untuk komite mutu itu ada 3 subkomite, yaitu mutu, keselamatan pasien, dan manajemen resiko. Ya, udah bisa? Oke. Ya, eh, saya lanjutkan lagi ya. Untuk di sini saya tampilkan ada standar PMKP yang saya harap di sini bisa sebagai standar kita semua, bukan sebagai hanya standar akreditasi saja. Sini untuk PMKP 1, pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko. Pengelolaan kegiatan PMKP ini sudah kita lakukan setiap hari ya untuk pemantauan mutu dan kejadian risiko yang ada di unit kerja. Kemudian selanjutnya itu pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. Pemilihan dan pengumpulan ini pemilihan kita lakukan setiap akhir tahun, kita analisa untuk mutu yang sudah tercapai dan dirasa sudah tidak bermasalah, sudah tidak ada masalah di unit kerja tersebut, ini bisa diganti dengan mutu lain yang dirasa masih bermasalah dan perlu kita pantau, monitoring agar terjadi adanya perbaikan seperti itu. Kemudian analisis dan validasi data indikator mutu. Analisis indikator mutu bisa kita analisa dengan kita bandingkan melalui um, metode run chart atau yang lainnya agar kita bisa bandingkan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, atau bisa kita bandingkan juga benchmark dengan rumah sakit lain. Ini kayak misal mutu-mutu nasional ya yang sama dengan rumah sakit lain yang setara dengan rumah sakit kita itu tipe C. Untuk mutu unit itu sulit ya untuk kita bandingkan dengan rumah sakit lain karena tidak pasti sama ya mutu di unit gizi rumah sakit kita dengan unit gizi rumah sakit lain. Jadi yang paling bisa kita analisa atau kita bandingkan dengan rumah sakit lain itu mutu nasional seperti itu. Kemudian PMKP 6 sampai 7 itu pencapaian dan mempertahankan perbaikan. Jadi sudah kita lihat pencapaian mutu setiap bulannya apabila itu belum memenuhi standar, belum mencapai standar, ini kita buat PDSA agar bisa mencapai standar yang sudah kita tentukan. Apabila sudah mencapai standar, kita pertahankan perbaikan tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit. Sistem pelaporan ini ada dua, internal dan eksternal. Untuk sistem pelaporan insiden keselamatan pasien yang internal ini kita laporkan ke direktur.
Untuk yang eksternal ini khusus insiden yang sentinel dan KTD aja, kejadian tidak diharapkan seperti itu. Itu kita laporkan ke Kemenkes. Kemudian selanjutnya pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien. Ini kita share link evaluasi budaya keselamatannya setiap tahun akhir tahun biasanya ya melalui Google Form. Ini saya harapkan juga nanti akhir tahun ke depan kita buat lagi semua karyawan bisa mengisi untuk pengisian evaluasi budaya keselamatan pasien agar hasilnya juga kita bisa eh, mewakili keseluruhan karyawan dan bisa membuat program keselamatan pasien menjadi lebih baik lagi. Kemudian penerapan manajemen risiko ini sudah kita lakukan juga sebenarnya mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, kemudian kita pantau monitoring untuk kejadian-kejadian risikonya apa saja, berapa kali kayak gitu. Ya, selanjutnya untuk ya ini indikator mutu di rumah sakit kita itu ada 3 ya indikator nasional mutu ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai standar wajib untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Kemudian indikator prioritas rumah sakit ini ditentukan oleh internal rumah sakit ini biasanya dari direksi ini untuk mengukur em, permasalahan untuk memecahkan permasalahan yang luas seperti itu, serta tujuan strategis untuk rumah sakit, sehingga dampaknya juga luas untuk rumah sakit seperti itu. Kemudian indikator prioritas unit ini ditentukan oleh unit tersebut, fokus pada kinerja di setiap unit pelayanan dengan target dan standar yang sesuai unit tersebut. Kemudian next slide. Nah, ini saya tampilkan contoh profil indikator mutu. Di sini juga saya harapkan untuk PIC dan kepala unit ataupun kepala instalasi, bahkan seksi dan manajer paham untuk profil indikator mutu di setiap mutu di unit tersebut karena nanti ini untuk di tingkat PIC agar hasil mutunya itu valid, tidak salah mengukur sehingga tindak lanjut yang di eh, tindak lanjut yang nanti dilaksanakan juga tepat. Untuk kepala juga paham karena apa? Nanti kepala ini sifatnya mengoreksi agar tindak lanjut yang dilaksanakan juga tepat seperti itu. Ini di sini kan di profil indikator mutu sudah jelas ya, ada definisi operasionalnya, ada judulnya, kemudian ada cara perhitungannya, numeratornya apa, dan targetnya itu berapa, seperti itu. Kemudian ini saya tampilkan juga contoh buku indikator mutu di unit kerja. Ini contohnya mutu kecepatan pelayanan pasien rawat inap melalui IGD, numeratornya apa, denumeratornya apa, kemudian dipantau setiap hari, kayak misal ini jumlah pasien rawat inap triase kuning dan hijau yang mendapatkan pelayanan di IGD kurang dari 2 jam, itu berapa, kemudian denumeratornya jumlah seluruh pasien dengan triase kuning dan hijau yang mendapatkan pelayanan di IGD itu berapa, seperti itu. Kemudian formula pengukurannya ini N per D, numerator per denumerator, kali 100%. Dicontohkan di sini, numeratornya 96 per 107 kali 100%, hasilnya 90,65%. Nanti kita bandingkan dengan standar, sudah mencapai standar atau belum, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada alur analisa data mutu. Pengumpulan data dilakukan oleh PIC ya yang sudah kita tunjuk setiap unit kerja ada PIC-nya untuk melakukan pengumpulan data baik itu indikator mutu prioritas rumah sakit, indikator mutu unit, indikator mutu nasional. Kemudian kita analisa yang tadi saya jelaskan juga dibandingkan dengan metode statistik ya. Di dalam rumah sakit ini tren dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, mutu tersebut trennya seperti apa, naik atau turun, kemudian
sudah mencapai standar atau belum, seperti itu. Kemudian dengan rumah sakit lain, ini saya sarankan paling untuk mutu nasional, karena mutu nasional yang sama ya dengan rumah sakit lain, dan kalau bisa juga ini yang sama tipenya gitu. Kayak misalkan kita rumah sakitnya rumah sakit tipe C, jadi kita bandingkan juga dengan rumah sakit tipe C. Kemudian dengan standar, ini standar yang sudah kita tentukan di profil indikator mutu. Kemudian dengan praktek terbaik, ini contohnya seperti jurnal, kemudian peraturan undang-undang, dan standar akreditasi seperti itu. Kemudian analisa data ini dari data yang sudah dikumpulkan, kita validasi juga untuk mutu yang baru atau misal ada perubahan di profil indikator mutu kayak gitu. Itu perlu kita validasi data yang dikumpulkan valid atau tidak, seperti akurat atau tidak, seperti itu. Kemudian kita laporkan ke direktur dan pimpinan rumah sakit. Nah, di sini ya untuk alur proses data, pengumpulan data, kemudian kita rekap, kemudian saat validasi, ketika tidak valid ini harus dikoreksi lagi, kemudian dikumpulkan kembali sampai kita hasilkan data yang akurat atau valid, baru kita laporkan. Nah, di sini saya tampilkan juga untuk prosedur validasi data. Yang pertama, mengumpulkan ulang data oleh orang kedua yang tidak terlibat dalam pengumpulan data sebelumnya. Jadi pengumpulan data itu kan dilakukan oleh PIC. Jadi pada saat validasi itu dilakukan oleh orang kedua, bisa itu kepala instalasi ataupun seksi seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan sampel statistik yang sahih, sampel 100% jika jumlah populasinya itu kecil. Jadi kalau besar itu bisa menggunakan sampel statistik. Ini saya contohkan ada rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel ataupun ada tabel Krejci untuk menentukan ukuran sampel minimum. Kalau di tabel ini sudah terlihat ini populasinya berapa, bisa kita ambil sampel berapa. Nah, pada taraf signifikansi itu merupakan tingkat toleransi kesalahannya. Bisa kita pakai 0,01 atau 100% 0,05 atau 5%, dan 0,10 atau 10%. Semakin kecil persennya itu taraf signifikansinya atau alfanya, maka tingkat kesalahannya juga lebih sedikit. Kita balik lagi, kemudian yang ketiga yaitu membandingkan data asli dengan data yang dikumpulkan ulang. Kemudian keempat, kalkulasi akurasi dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah data elemen dikalikan 100%. Jika hasilnya itu lebih dari 90%, maka dikatakan valid. Ini saya tampilkan juga contoh validasi untuk mutu asesmen awal medis harus lengkap dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap. Pada contoh ya, ini hasil di capaian bulan Juni 2025, ini contoh saja ya, hasilnya itu 70% dengan jumlah pasien rawat inap 900%. Sehingga kita menggunakan metode sampel random sampling. Untuk 900 rekam medik, kita lakukan sampling dengan tabel tadi menjadi 269 rekam medik saja. Kemudian melakukan telaah rekam medik tersebut, analisa kelengkapan pengisian asesmen medis awal, kemudian hasil validasi untuk mutu tersebut itu 35% setelah divalidasi. Sehingga kita hitung 35/70 kali 100%, hasilnya 50%. Jadi kita simpulkan untuk data kelengkapan mutu tersebut itu belum akurat karena 50% kurang dari 90%. Sehingga di sini kita tampilkan juga rencana tindak lanjutnya. Satu, tetapkan bahwa capaian indikator asesmen pada bulan Juni 2025 itu 35%. Revisi data. Kemudian yang kedua, edukasi untuk PIC pengumpul data, karena takutnya ini juga ada kesalahpahaman dari PIC
kekurangpahaman PIC tersebut terhadap profil, sehingga pentingnya tadi PIC terhadap pengetahuan profil indikator mutu tersebut. Kemudian yang ketiga, edukasi ke medis untuk peningkatan kelengkapan asesmen. Kemudian yang keempat, karena validasi data masih diragukan, maka data bulan Juli atau data bulan berikutnya itu dilakukan validasi kembali. Ini tadi rumus untuk menentukan sampling. Nah, kemudian ini juga sebagai proses analisa data, kemudian kita analisa tercapai atau belum tercapai. Ketika itu sudah tercapai, kita pertahankan dengan mengevaluasi konsistensi capaian, kemudian kita monitoring lanjut setiap bulannya sampai dengan akhir tahun. Apabila mutu tersebut sudah mencapai standar dan dirasa sudah cukup baik, tidak ada masalah di unit tersebut, maka bisa diganti dengan indikator baru yang dirasa masih ada permasalahan baru di unit tersebut dan harus dimonitoring untuk mencapai perbaikan seperti itu. Kemudian ketika mutu tersebut belum tercapai, kita lakukan rencana perbaikan dengan melakukan PDSA. Nah, ini form PDSA ya. PDSA itu terdiri dari plan, do, study, action. Di sini saya tunjukkan juga contoh PDSA. Nah, topik uji coba. Ini kita tentukan mutu yang belum tercapai. Misalnya kepatuhan dokter dalam pengisian resume medis. Caranya bagaimana? Caranya dengan perawat mengingatkan dokter untuk pengisian resume medis. Terus siklus keberapa nih kayak gitu. Misalnya siklus satu. Terus plannya apa? Melakukan koordinasi dengan manajer pelayanan dan pendekatan kepada perawat. Harapannya semua dokter melakukan pengisian resume medis lengkap 1 kali 24 jam. Kemudian tindakan yang dilakukan apa? Yaitu dengan melaporkan dokter yang tidak patuh dalam pengisian resume medis kepada manajer pelayanan. Satu. Kedua, melakukan pendekatan kepada perawat untuk ikut serta mengingatkan dokter dalam mengisi resume medis. Kemudian yang diamati apa? Kepatuhan dokter dalam pengisian resume medis lengkap dalam 1 kali 24 jam. Kemudian studi. Kepatuhan pengisian resume medis meningkat pada bulan Juli menjadi 70%. Terus apakah sesuai dengan measure goals atau di sini goals-nya gitu. Hasil belum mencapai standar yang ditentukan yaitu 100%. Sehingga actionnya apa yang Anda simpulkan dari siklus ini. Sehingga ternyata penting adanya reward atau punishment sehingga pelaksanaan pengisian resume medis lengkap dapat tercapai. Ini contoh saja ya, salah satu mutu yang belum tercapai, misal seperti itu. Ini kita lakukan PDSA dan saya harap juga PDSA ini benar-benar dilaksanakan agar mutunya itu bisa terus meningkat sampai mencapai standar seperti itu. Nah, selanjutnya itu sistem pelaporan dan investigasi insiden. Identifikasi jenis insiden. Di sini jenis insiden itu ada KTD, kejadian tidak diharapkan, kemudian KTC, kejadian tidak cedera, KNC, kejadian nyaris cedera, KPCS, kondisi potensial cedera serius, kemudian Sentinel, kejadian serius yang memerlukan investigasi. Di sini untuk KTD itu kejadian tidak diharapkan. Contohnya itu misal pasien jatuh pada tempat tidur, kemudian ada eh, tanpa ada pengaman, kemudian ada luka, nah itu bisa masuk ke KTD. Kemudian eh, kejadian tidak cedera. Kejadian tidak cedera ini sudah terjadi insidennya, namun tidak ada cedera di pasien tersebut. Kemudian KNC, kejadian nyaris cedera, ini terjadinya misal insiden saat di ruang perawat atau petugas, misal salah dikit, namun pada saat pengantaran udah sampai ruang perawat, belum sampai diberikan kepada pasien, sehingga itu nyaris seperti itu. Karena takutnya tidak sesuai dengan penyakit pasien tersebut. Kemudian KPCS, kondisi potensial cedera serius. Ini contohnya
Misal bed pasien itu rusak ternyata. Cuman eh, alhamdulillahnya pasien belum sampai ruangan sudah ketahuan bed tersebut rusak yang bisa mengakibatkan kejadian cedera pada pasien tersebut. Itu bisa masuk ke KPCS. Untuk Sentinel sendiri itu kejadian kayak misal kematian, bunuh diri pada pasien, kemudian penculikan, kemudian penculikan bayi seperti itu ya, kemudian pemulangan bayi tidak eh, sesuai dengan orang tuanya kayak gitu, salah orang tuanya kayak gitu, itu juga masuk Sentinel. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien ini ada dua yang tadi saya sebutkan juga untuk internal dan eksternal. Untuk pelaporan ke direktur itu yang internal, semua insiden kita laporkan ke direktur. Untuk eksternal ini pelaporannya ke Kemenkes khusus untuk insiden KTD dan Sentinel saja. Kemudian investigasinya kita menggunakan RCA. Kemudian selanjutnya ini ada evaluasi budaya keselamatan. Ini kita lakukan setiap akhir tahun, survei tahunan, pengukuran persepsi staf atau karyawan tentang budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit melalui Google Form kita biasanya. Ini juga kita harapkan untuk kedepannya semua karyawan bisa mengisi. Kemudian kedua, analisis hasil, kita identifikasi area dimensi yang kuat dan lemah dalam budaya keselamatan. Kemudian yang ketiga, perencanaan program, penyusunan intervensi berbasis hasil untuk berbagai perbaikan budaya keselamatan. Yang keempat, evaluasi dampak, pengukuran efektivitas program terhadap perubahan budaya keselamatan. Kemudian ini nanti kita rekomendasikan untuk ditentukan tindak lanjutnya dari unit terkait seperti itu. Ini tergantung ya untuk dimensi apa saja yang lemah seperti itu. Ini saya tampilkan juga hasil survei budaya keselamatan pasien tahun 2024. Bisa kita lihat dari 12 dimensi, kita yang masih rendah itu dimensi staffing. Dalam arti di sini ada beberapa unit yang memberikan respon negatif bahwa dari segi kuantitas maupun kualitas di unit kerja masih ada yang berpersepsi kurang seperti itu, negatif, sehingga hasilnya juga paling rendah. Kemudian untuk yang paling tinggi, ini persepsi keseluruhan mengenai keselamatan pasien, yang artinya bahwa keseluruhan karyawan atau staf ini sudah melakukan prosedur keselamatan pasien secara baik dan benar seperti itu. Kemudian ya, penerapan manajemen resiko. Di sini yang pertama kita identifikasi resikonya, mengidentifikasi potensi bahaya dalam seluruh aspek pelayanan pasien. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan di rumah sakit ini menimbulkan resiko apa saja itu yang kita identifikasi. Kemudian kita buat profil resikonya, kita susun daftar resiko prioritas berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensi kejadian resiko tersebut. Kemudian rencana penanganan, pengembangan strategi mitigasi untuk setiap resiko yang tinggi. Jadi di sini kita juga menganalisa untuk rencana pengendaliannya agar meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Kemudian kita lakukan FMEA ini untuk proses resiko tinggi, di mana kita analisanya ini menggunakan fishbone, analisa fishbone itu untuk menganalisa sebab akibat dari resiko-resiko tinggi, kemudian untuk memahami akar penyebab dari resiko tersebut dan mengembangkan menjadi solusi yang efektif. Kemudian monitoring, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian resiko. Kita monitoring ini juga setiap hari. Kita monitoring resiko-resiko yang sudah kita risk register. Kemudian kita
monitoring itu terjadi atau tidak seperti itu. Kemudian di sini contoh buku pemantauan risiko di unit kerja. Ini kita list list registernya di unit kerja, kemudian tanggal terjadinya seperti itu, agar kita tahu yang memiliki frekuensi tinggi itu risiko apa di rumah sakit seperti itu. Kemudian di sini terakhir dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien, maka rumah sakit perlu mempunyai program peningkatan dan keselamatan pasien serta manajemen risiko yang menjangkau ke seluruh unit kerja di rumah sakit. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara manajer, kepala seksi, kepala unit dan instalasi, serta pelaksana. Ya, sekian paparan dari saya perihal materi peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Saya kembalikan lagi kepada Bu Warka. Terima kasih Mbak Mutia. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tadi sudah menyampaikan banyak hal ya terkait dengan PMKP. Dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang hari ini sudah bergabung. Walaupun mungkin masih banyak yang belum ikut ya di kegiatan hari ini, tetapi semoga nanti dapat menyimak kembali melalui channel YouTube-nya RSI Banjarnegara. Baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi sudah disampaikan banyak sekali ya oleh Mbak Mutia. Mungkin dapat kami simpulkan beberapa hal bahwa PMKP ini adalah kalau bisa dibilang ini merupakan program yang sangat strategis ya. Dan ini memang kayak tadi saya sampaikan di awal kayak jiwa atau ruhnya kita ya di Pasienkes, karena tujuannya dari PMKP ini adalah memastikan bahwa pelayanan ini diberikan secara efektif, bermutu dan juga aman itu ya. Dan tadi di materi juga disebutkan bahwa PMKP ini mencakup ada komponen utama yaitu terkait dengan mutu pelayanan dan juga keselamatan. Dan untuk pilar budaya mutu dan juga keselamatan pasien ini tentunya diperlukan tadi kalau di akhir itu digarisbawahi perlunya adanya komitmen dari pimpinan sampai ke pelaksana sehingga benar-benar harus berjalan beriringan, jangan sampai nanti jomplang hanya